semuanya kompromi, jadi ya hampir ya nggak ada Prabowo sih, apalagi PD Perjuangan nggak ada. Ini sebenarnya ketidaksolidan Kimples ini menurut lu ada nggak sih semacam pertentangan antara kepentingannya Prabowo dan Jokowi? Ketika mengakomodasi Jokowi, otomatis Prabowo kan ke bawah-bawah, padahal dia aja belum memimpin. Iya. Tapi poster dan alat peraga yang demonstran di beberapa daerah udah menyebut udah pasti bawa Prabowo sama Jokowi. Mulyono. Salam jumpa, salam Indonesia. Nah, kok lu nggak gini, Fir? gue pusing. Kenapa? Kolesterol lu naik? Enggak, ini pilkada calonnya baik yang berubah-berubah, gue pusing kan. Mau milih siapa dan jadi tim sisa siapa nih. Lu jadi bingung memastikan mau masuk tim mana? Kalau gue sih udah pasti jawabannya. Gue sih udah pasti. Apa? Nggak dipilih sama oligark, kayaknya menarik untuk dipilih. Tapi nggak ada kan? Semuanya itu masalahnya, jadi oligark semua. Itu kenapa jadi pusing kan? Tapi pusingnya ya sebenarnya nggak ada jawaban kalau gitu, nggak ada solusi untuk menghilangkan rasa pusing lu, Fir. Apa? Emang kenapa sih? Kenapa Pi bisa berubah-berubah, Pi? Apa ya? Karena pertama apa? Putusan MK. Iya, putusan MK. Nomor 60 dan 70. Betul. Nah, terus ada ini juga nggak sih semacam kepentingan internal parpolnya sendiri gitu setelah ada putusan itu. Jadi mereka yang tadinya pinginnya berembuk bersama Kim jadi Kimples, terus mereka punya kepinginan sendiri nih, jadi berani buat beda gitu. Kim ya. Iya. Kim Jong Un. Kirain Kimples itu bagian dari Kim Jong Un karena diktator kan pastinya. Bagian dari Korea gitu. Iya, kayak diktator gitu lah pokoknya. Bukan naga sih, nggak tahu lah ya. Kalau Kim Jong Un diktator. Kalau di sini Kimnya nggak tahu lah ya. Kan nggak jadi nih. Iya. Nggak di beberapa tempat jadi masih, tapi di beberapa tempat lain signifikan ya, berubah ya. Berubah, iya. Yang pertama ini nih dari putusan 60 kan yang signifikan itu Kaesang kan. Kaesang akhirnya nggak bisa nyalonin jadi calon wakil gubernur. Baik itu di Jakarta, di dimanapun Jateng juga gagal nggak bisa kan. Iya. Berarti dia posisinya diganti sama Taj Yassin Maimun. Nah itu Kimnya tetap atau beda, Pi? Maksudnya koalisinya bisa kah atau kalau di Jateng sih sejauh ini masih tetap ini ya solid gitu, si Kimnya ini, Kim Plusnya ini udah solid gitu, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun. Tapi di beberapa tempat kayak di Banten, di Jatim, di Jawa. Kita pemetaan satu-satu dulu. Kita Jateng dulu, oke. Kita Jateng dulu, oke. Itu berarti Kaesang nggak bisa. Kaesang nggak bisa, ya. Berarti seluruh anggota koalisi Kim menyetujui paket Ahmad Lutfi sama Taj Yassin. Taj Yassin. Akhirnya berarti lawannya ini adalah dari PDI Perjuangan. Hendrar Prihadi, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Yang programnya satu kelurahan satu gym. Iya lagi. Iya, jadi yang suka minum boba segala macam, yang punya potensi diabetes bakal. Pak Andika bisa garuk belakang nggak salah badannya. Kalau jatuh dia garuk sehat banget ya. Iya. Berarti PDI gara-gara putusan itu PDI Perjuangan di Jateng bisa. Iya, bisa ngusungin sendiri. Iya. Nah, satu lagi nggak ada di Jateng berdua aja. Jateng baru 2 sejauh ini, baru 2. Yang independen belum ada ya Jateng? Belum. Tapi jadi menarik. Jadi itu kan di sana kansnya berarti Kapolda saat ini ya. Mantan Kapolda. Kapolda kemarin Ahmad Lutfi polisi lawannya adalah ex Panglima. Iya ya. Jadi kayak perang kontestasi antar bintang gitu. Bisa jadi sih, karena kalau ngelihat kita liputan Tempo lah ya, rujukannya gitu pas lagi pemilu kan polisi terlibat banyak tuh dalam pengerahan massa untuk mendukung Prabowo Gibran. Nah, gue rasa sih itu bukan tidak mungkin akan dilakukan ya menurut gue ya. Dan bagaimana juga nanti nih pertarungannya, karena tentara ya saya nggak tahu lah ya. Pak Andika masih punya pengaruh enggak gitu? Pengaruh ke tentara atau enggak, tapi kalau kita head to head menggunakan institusi ya kan sampai dan Ramil sampai Koramil apalah itulah pokoknya militer itu kan banyak ya. Jadi gue ngeliatnya ini sih, jadi ini pertarungan tadi lu bilang kan antara polisi sama tentara. Dan ini bisa dilihat juga sebagai pertarungan pertama gitu antara tentara polisi pasca Jokowi. Jadi ini kayak balik ke orde baru lagi gitu. Iya juga. Jadi kayak ABRI kan ya. Iya. Iya. Tapi
iya, gue jadi memikirkan apakah nanti kemungkinan akan ada mobilisasi massa untuk Atau memenangkan Pak salah satu Prabowo itu gimana? bisa jadi malah mendukung, nggak ada Nah, iya, mungkin ya. Prabowo Prabowo kemana kan nih? backnya kan tentara, Tentara. bisa juga gitu pakai balik ke matranya mendukung, tapi Gerindranya kan di sana ya, Iya, di sebelah rumit sana. memang Jateng. Ya, berarti Pak Prabowo juga ini kan, Tapi apa pas beberapa waktu lalu kita keliling Jawa, Jawa Tengah, banyak banget kan Ahmad Lutfi ya. Iya, iya, Mantap. udah ada. Iya, Ahmad Lutfi udah di mana-mana. Bahkan udah dicalonin sama Kaisang kan. Iya waktu Di itu. bawah- Tapi ada yang waktu gue lihat sih ada Ahmad Lutfi Kaisang sama Ahmad Lutfi Taji Yasin kan, beberapa posternya ada Iya, iya. dua. Pokoknya ketuanya apa gubernurnya adalah Ahmad Ahmad Lutfi. Lutfi, iya. Nah, kalau di Jateng Masih Kim itu solid. masih solid. Oke. Cuma di beberapa tempat tuh kemarin gue lihat kayak Jabar? di Jabar. Gimana? Di Jabar itu kan Nasdem tuh akhirnya bersama PKS mengusung Ilham Habibie dan Iya. Ahmad Syaihu kan. Udah itu udah fix. Kalau gue Udah kira baru fix. flyer doang di Twitter. Tapi udah Oh, ada udah, beritanya oke. sih udah fix sudah mau apa ngusung dua tokoh itu Nasdem PKS. Nah, ini kan Nasdem PKS kan tadinya gabung dengan Kim, Kim kan Plus. sama Kim Plus. Ah. Nah, tapi ternyata di Kim Plusnya itu tanpa Nasdem PKS itu ngedukungnya Deddy Mulyadi dengan Pak Erwan. Erwan ya. Iya, Pak Erwan. Jadi Mulyadi yang dulunya Bupati Purwakarta. Iya. Yang pindah dari Gerindra ke Golkar lah ya. Iya, itu. Terus PDI-nya itu Surono jadi spanduknya di mana-mana. iya sih, Ono Surono di mana-mana, iya. Belakangan sih belum lihat sih apakah udah diusung secara resmi. Soalnya dari PDIP juga kan sempat ngusungin nama Bu Susi Pujiastuti kan gitu. Untuk Cuma- Jabar Iya, isunya. Jabar atau isunya belum diusung secara resmi nih kalau di Jabar. Nah, dari Jabar kita bisa lihat di situ Kim Plus tidak sesolid seperti yang di Jateng gitu. Ya, karena mungkin padahal Jateng PKB cukup besar ya. Kalau dia ngusung sendiri pun bisa kan. Iya, harusnya bisa makanya. Ya mungkin itu salah satu deal dari proyeknya Muhaimin yang biar nggak diganggu. Tapi memang PKB itu ada wacana buat ngusungin nama lain sih, Fir. Siapa? Gus Yusuf. Gus Yusuf sama? Belum. Siapa tuh? Oke. Justru PKB itu kelihatan firm banget di Jatim. Dia Iya. berani ngusungin dua kadernya itu. Oh iya, Jatim berarti ada 3 kontesan ya sejauh ini ya. Kim, ada si Hovifa dan Emil Dardak. Emil Dardak. Tapi tanpa PKB. Iya, tanpa PKB. PKB-nya calonnya sendiri. Dua-duanya lagi cagup-cawagup Mbak Lulu. Oh, Lulu Nur Hamidah. Dan ini Mas Lukmanul Hakim. Ya. Dua-duanya Menarik PKB tuh. Terus yang PDI-nya PDI-nya baru belum diresmikan Risma kan? sih, ya, Katanya Risma. Wakilnya belum. belum. Lu aja, Pi. Gue kan bukan orang partai dan gue tidak tertarik untuk cemplung di politik praktis. Ya, elah. Masa Lu dong. tawaran mah banyak. Tapi lu nya nggak mau. Gua ngikutin yang di Menjerat Gus Dur lah. Ada kan di Menjerat Gus Dur buku gua dulu tuh ada dokumen tulisannya 4T ya minimal segitu. Itu pun masih dipertimbangkan dulu. Kalau dia mau ngelamar gua jadi ini ya minimal 4T tapi itu masih belum pasti. Pertimbangan dulu. Dan sih. Itu harganya buka harga segitu. Oke. Oke. Berarti gimana Pi? Kansnya iya sorry. Si Kim di Jawa Timur itu kan Hovifa mantan Mensos Mantan Mensos akan bertarung dengan Mensos. Risma. Itu gimana ya kalau ada politisasi bansos tuh kayak gampang banget gak sih? Tapi masalahnya beruntungnya ya ini sudah lepas dari era Jokowi kan. Kalau masih Jokowi kan kelihatan banget nih akan dukung gimana apa siapanya kan melalui eskalasi apa bansos apa segala macam. Tapi Fir, ternyata bansos itu di pemerintahan Jokowi itu akan diperpanjang sampai Desember 2024. Kan Jokowi itu kan kelar Oktober tanggal 20, sedangkan pilkada November. Berarti potensi untuk politisasi bansos tuh tetap masih ada. Cuma bergantung Prabowo nih ketika setelah dilantik apakah dia masih mau menggunakan cara serupa untuk memenangkan itu melalui politisasi bansos apa enggak Iya, gitu. gue rasa sih selama masih ada presiden yang baik, berhasil dan baik bagi kelompoknya, gue rasa Prabowo akan mendukung mengikuti jejak Mulyono sih. Siapa itu Mulyono? Mulyono. Iya, gitu.
gitu. Tapi yang menariknya ini sih, memang partai pemenang di Jatim terkuat kan memang PDI kan, bukan? PDI ya? Bukan PKB. PKB, berarti PKB maju sendiri, basis NU-nya Nahdliinnya di sana, sedangkan PDI tidak kuat nih. Kalau dia cuma mengusung Risma atau kader PDI Perjuangan lain yang tidak ada background NU, itu akan hampir pasti kalah. Karena di sana kita lepaskan dulu misalnya Hovifah ada bansos lah ya. Di Jawa Timur itu Hovifah kan muslimat lah ya, udah 20 tahun lebih tuh jadi ketua muslimat, ganti-ganti. Kayak nggak ada kaderisasi aja itu muslimat ya. Gimana nih? 20 tahun ya. Dia punya basis kultural yang cukup kuat, dia ada di NU, begitu juga di PKB udah pasti lah. Kemarin kan Jawa Timur juga cukup besar kan suaranya PKB, dan juga misalnya di Pilpres juga cukup besar, nggak kalah banget lah. Justru PDI yang merosot di Jawa Timur kan, di Ganjar gitu. Jadi Ganjar Jawa Tengah BTW. Enggak, maksudnya pas lagi Pilpres. Iya. Jadi gua rasa PDI harus cari orang yang punya jejaring kuat, mengakar gitu ya di wilayah Nahdliin itu, orang-orang NU lah minimal. Siapa, Fir? Gus Yahya mau kali. Enggak. Gus Yahya udah pasti ke sana kan. Kemana tuh? Ke politik kenegaraan loh, nggak mungkin ke politik praktis kalau Gus Yahya. Kecuali ada tambangnya. Gitu. Itu terus Kim mana lagi? Jakarta nih. Oh ya, Jakarta. Tapi sebelum Jakarta, Banten dulu kali ya? Oke, Banten juga pindah semua kan? Iya, itu kayak dinamis banget dengan cepat gitu loh geraknya. Jadi kan pertama tuh Andra Soni dengan Dimyati didukung Kim Plus. Andra Soni ini kader Gerindra ya? Iya. Oke, terus berarti Golkar tadinya ada di sana. Iya, Golkar. Sedangkan Airin dicalonkan PDI Perjuangan sama dengan Ade. Ya, Ade Irawan bukan? Bukan. Jangan Ade Irawan, kayak bukan, kita. Ada kader PDIP. Oke. PDIP juga. Nah, yang Airin diomelin ya di Mega sama Mega ya. Iya. Bajunya harus merah hitam. Iya. Terus gak lama setelah diusung oleh PDIP, itu Golkar yang tadinya mengusung Andra Soni dan Dimyati itu berpaling tuh ke Airin dan Ade gitu. Nah, itu menarik sih, kok tiba-tiba dalam waktu kurang dari 24 jam Golkar yang tadinya galau sama Andra Soni kemudian pindah ke Airin. Tanya Kanda Bahlil, gimana Kanda? Jangan minum mulu Kanda. Jangan minum mulu Kanda. Slow. Tapi memang sebenarnya kalau di Banten sendiri tuh sebelum minggu kemarin ya, dari sebelum-sebelumnya memang ada permasalahan gitu kan, si Golkar ini mau ngusungin siapa, sama kayak di Jawa Barat gitu waktu itu, yang akhirnya Ridwan Kamil ditaruhnya di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya agak miris sama Banten sih. Kenapa itu banget ya, dinasti politik itu tetap mengakar gitu loh. Banten tuh dilematis, dimanapun itu pasti ada dinasti kan. Kalau misalnya kemarin seandainya ya tetap gitu Andra Soni dengan Dimyati, itu kan pasti ada dinasti, ditambah Kim juga kan. Sedangkan di sisi lain ada Airin dan Ade. Ya, Airin juga kan. Airin kan bagian dari keluarga Atut kan, keluarga besar Atut atau Atut Khosia kan. Jadi mana-mana tetap dinasti. Ini juga jadi dilematis sebenarnya buat PDI. Jadi ya gue ngeliatnya nggak ada 100% partai yang benar anti politik dinasti. Iya. Ini nggak ada calon alternatif. Karena ya kita harus lihat kalau misalnya Golkar itu sangat kuat kan di Banten. Gue ngelihatnya kalau misalnya itu secara partai, tapi secara perorangan Airin tuh sangat kuat juga di Banten. Secara ketokohan ya? Ketokohan dan juga jejaring yang sudah dia punya. Dia kan wali kota Tangsel kan? Iya, sebelum. Dan ya macam-macam lah misalnya gitu kan keluarga. Dia pasti Airin itu pasti punya link dan jejaring yang kuat, bahkan tim yang di bawahnya juga kuat. Soalnya ada temen gue yang jadi timnya Airin dulu pas lagi pilek. Jadi gue melihat dia cerita iya, sangat disayangkan Golkar kalau misalnya dilepas gitu aja ke PDI Perjuangan. Makanya gue rasa itu kenapa Bahlil insaf. Yang ada insaf-insafan di politik. Golkar kemudian pindah
dan mendukung kembali Airin. Karena mau nggak mau dia punya apa? Punya modal politik dan modal sosial yang juga sangat kuat di Banten untuk menang. Terus juga yang seru tuh ini Tangerang Selatan. Iya, mundur ya si Iya, ini kan Riza Patria ini. Tadi Riza Patria mantan Wagub Jakarta, terus sama idola lo tuh komika Marcel. Siapa? Gue nggak suka, dia nggak lucu. Si Marcel. Yang menjual kemiskinan itu. Iya, Marcel. Iya, yang gini-gini mulu katanya. Yang gini-gini. Daki. terus. Iya. Tadinya kan From sama itu lawannya siapa lah, lupa gua. Tapi kemudian ini ya hari ini atau kemarin sih beritanya itu hari ini pagi ini gitu, Riza Patria tiba-tiba mundur, iya. Otomatis yang tadinya mereka didukung Kim itu pecah semua kan, karena Demokratnya ke Benyamin Daphne. Sama Benyamin Pilar tuh pasangannya. Nah itu Pilar terus Saga. Sedangkan PKS punya calon lagi sendiri kan di sana. Iya, ngusungin baru tuh, namanya Ruhama Shinta. Iya, jadi menurut gua menarik sih. Ini jadi banyak banget itu jadi banyak pilihan, tapi tetap dinasti. Ya itulah Banten paling setia sama sejarah. Nasib sejarah emang dari dulu gitu, parah. Gue orang Banten nih padahal. Iya, lu dong jadi calon alternatif di situ. Nah, nggak ada buat duit. Memutus Tadi dinasti. 4T minimal. Kayaknya bakal naik sih nanti 5 tahun lagi kalau lu 4T itu juga baru dipertimbangkan, belum gua affirm ya. 4T itu baru buat gua doang, buat dana kampanye beda lagi dong. Gila, gua kan mau jadi miliarder. Kalau miliaran doang nggak sih? Ya, tapi kan miliarnya dolar hitungannya. Oke, siap. Itu Banten tuh. Banten. Terus Jakarta juga nih. Kenapa Anies tiba-tiba? Nggak jadi. Banyak orang yang berharap Anies, tapi pada akhirnya Anies gak ada yang mengusung gitu. Tapi kalau gue bukan orang yang berharap sama Anies sih, karena gue khawatir gitu ya. Kalau misalnya kita tuh udah pernah dari 2014 ya, contohnya Jokowi ya, ngefans sama tokoh, tapi kemudian tokohnya itu kacau kan. Kalau kita ngefans sama tokoh kemudian kita menjadi kultus. Itu yang mestinya harus diputus. Dan kalaupun waktu itu ada banyak orang yang mengharapkan Anies misalnya, gue berharap Anies ini jadi simbol untuk melawan oligark nih, terutama Kim Plus kan, dengan PDI Perjuangan. Karena tanggal 2 hari Senin ya sudah dibuka PDI kan. Iya hari Senin udah ke PDI. Udah PDI Perjuangan. Sabtu tapi malah. Sabtu ya. Tapi kemudian tidak diumumkan malah ditunda. Ditunda. Lu rasa kenapa, Pi? Kenapa, Fir? Gue nggak tahu, Fir. Ini kalau misalnya kasus-kasus yang sebelumnya itu ngaruh nggak sih, Fir? Kan biasanya kan cara klasik petahana kita tuh suka bawa-bawa kasus kan. Siapa? Mulyono. Iya, Mulyono ini. Nah, gue nggak tahu apakah ada sesuatu di balik ketidakjadian Anies. Iya, karena menurut gue aneh kalau misalnya penyebabnya itu internal PDI Perjuangan. Misalnya Anies dengan PDI Perjuangan tidak cocok nih secara prinsipil atau segala macam. Gua rasa itu udah selesai. Makanya kemudian Anies datang, terus juga Anies dikasih banyak buku soal Soekarno. Dia juga udah pakai apa? Batik merah gitu ya, simbol-simbol segala macam. Gua rasa di tahap PDI dan Anies itu udah selesai. Tapi yang tadi lu bilang kayaknya ada kekuatan eksternal yang kemudian mengganggu untuk pencalonan Anies dari PDI Perjuangan. Kenapa? Karena tadi Anies itu jadi simbol untuk oposisi pemerintah yang hari ini sangat sangat oligark dan ya kartel politik gitu kan. Dia pengen koalisi besar tanpa adanya oposisi yang signifikan. Gitu nggak usah ada pemilu kan. Begitu ada Anies, dia melihat itu akan menjadi ancaman dan hampir pasti seperti kayaknya ya itu bakal menang kalau Anies dengan PDI Perjuangan. Nah tapi kemudian tadi ya gue setuju sama lo, ada faktor eksternal yang ya entah diancam sama Mulyono, ya Aniesnya atau PDI Perjuangannya, karena kita tahu ada kasus Hasto kan di KPK, apa itu kita nggak tahu lah ya, tapi setidaknya agak aneh kalau misalnya orang menganggap ini Anies nggak ketemu, nggak cocok sama PDI. Enggak, itu udah selesai menurut gua. Nah, yang mengejutkan ya kemudian kenapa menyalonkannya adalah Pramono Anung. Secara survei dia tidak
cukup tinggi. Bahkan ya gua rasa ini dengan sangat mudah RK bisa menang, Ridwan Kamil gitu. Bisa sangat mudah menang melawan Pramono Anung. Secara elektabilitas sudah jelas kalah. Terus kemudian mesin partai mereka banyak ya. Banget iya. Pramono Anung juga tidak punya daya tarik yang misalnya simbolis kayak Anies, yang dia itu adalah simbol untuk lawan oligark gitu. Jadi oposisi yang besar itu juga enggak. Dan karakteristik pemilih Jakarta ini kan enggak gampang ditundukkan kan. Makanya itu karakteristik Jakarta itu tidak gampang ditundukkan oleh pemerintah manapun. Bahkan sejak tahun 77 kalau nggak salah, bisa koreksi ya, Golkar yang waktu itu dikuasai sama Orde Baru gitu, Soeharto, itu nggak pernah menang di Jakarta. Karena tahu kota metropolitan, dia lebih terbuka, lebih banyak informasi, bisa warganya jauh lebih open minded dan lebih cerdas itu, jadi bisa menganalisis gitu dan cenderung lebih kritis juga nggak sih buat milih. Jadi masalahnya RK kan jadi masalah kalau misalnya lawannya adalah Anies. Dan kemudian ini Anies dianggap masalah bagi kubu RK atau pemerintah yang mengusung mereka di Jakarta, karena udah tahu kita akan kalah lawan Anies. Makanya kemudian itu sih kenapa kemudian Pramono, kenapa nggak misalnya Rano Karnonya yang jadi gubernur. Itu sangat mudah gitu lah ya buat kampanyenya ya, potong aja itu cuplikan-cuplikan sidul untuk campaign gitu ya. Itu satu. Atau wakilnya, kalau mau wakilnya Pramono Anung atau misalnya kader PDI Perjuangan lainnya yang punya elektabilitas tinggi, misalnya bisa Ahok. Tapi kan aturan KPU nggak bisa kan. Tapi kalau Ahoknya dijadiin cagup nggak apa-apa, Rano Karno juga nggak apa-apa jadi wakil. Karena kan beda tempat kan, sebelumnya kan Rano Karno di Banten. 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 Nah misalnya gitu, Rano Karno jadi gubernurnya, kemudian wakilnya adalah misalnya Ahok atau Pramono atau orang lain. Misal kalau gue sih lebih ngelihat orang Jakarta kan juga sangat sadar gender ya. Kenapa nggak wakilnya perempuan yang punya elektabilitas tinggi juga, misalnya Oneng, Rieke Diah Pitaloka. Dia terkenal artis, juga pintar ya aktivis lah, dan aktivis pergerakan, juga aktivis partai gitu ya, petugas partai. Kenapa nggak itu? Atau misalnya kalau mau menjangkau yang lebih muda, yang terkenal yang di generasi gue itu adalah Tina Tun. Tina Tun. Dia sejauh ini ya kalau ngelihat di sosmed dan segala macam, dia sangat bagus gitu ya. Dia ini bukan ngomongin Sarah ya, tapi kemudian kalau misalnya lu ambil Tina Tun, suara minoritas dari kelompok non-Islam, itu akan bisa masuk, dan juga misalnya kelompok Tionghoa itu juga akan kemungkinan bisa terakomodasi. Walaupun gitu. Misalnya bukan Ahok, karena kan kemarin sempat ada perdebatan kalau misalnya yang didukung Anies bukan Ahok, nggak jadi apa-apa. Ahoker nggak mau nih. Tapi kalau misalnya Ahoker nggak jadi, yang diganti misalnya Tina Tun atau itu, gua rasa menarik dan bisa ada potensi untuk challenge buat RK-nya lebih besar. Dan lagi-lagi kan ada narasi juga yang menyebutkan misalnya bahwa kenapa sih nggak dukung Anies, karena PDI Perjuangan takut gitu lah ya dikhianati lagi nih. Kayak Jokowi yang dua periode ini ternyata dianggap mengkhianat sama partai kan. Sama PDI takut juga nggak sih kalau dia mengusung Anies ada perpecahan di akar rumputnya mereka gitu, karena kan sebelumnya Anies dan Ahok tuh bisa aja, tapi gitu kemudian gue ngelihatnya ini sih punya semangat yang sama melawan oligarknya itu kemudian yang menjadi narasi bersama. Dan juga kalau lu lihat wawancaranya Hasto atau siapa gitu ya di kompas.id, Hasto kan bilang cantolannya adalah untuk menarasikan ini untuk tidak lagi ada perpecahan di dalam kubu Ahoker segala macam. Ini adalah narasi kakeknya Anies. Itu juga sama-sama pejuang, sama kayak Bung Karno, hidup di era yang sama. Kan udah seperti itu. Gua rasa itu sebenarnya udah selesai. Tapi kemudian ya dinamika eksternal yang gua rasa itu justru lebih berpengaruh daripada
dinamika internalnya. Tapi gue penasaran nih, lu inget gak sih kayaknya kayaknya 2 minggu lalu deh, banyak orang yang mendukung Anies kecewa, terus akhirnya itu mereka protes supaya Anies dinaikin oleh setidaknya PKS waktu itu. Terus kalau situasinya sekarang gitu, Anies gak masuk ke radar pilkada, ini gimana ya gitu? Kalau menurut lu gimana? Ntar Anies bakal gimana nih? Biarin aja, dia udah mantan gubernur, udah pasti sejahtera, ngapain? Masa kalau dalam politik gini, gue kemarin ngelihat apa partai-partai kecil palingan gabungan kan untuk yang bisa apa Mengusung Anies, misalnya P3, Buruh, Perindo. Nah, kalau digabungin semua itu ada beberapa partai kecil ya, partai umat atau apapun, itu bisa menjadi 7,5%. Dan itu juga akan menjadi menarik. Iya. Narasinya nanti, Minum dulu, minum. Ada 3 calon, 4 dong, ya. Oh, yang itu. sama itu. Pongrekun nggak tahu deh itu jadi apa enggak ya hari ini. Gua taunya Nobita Kun. Pongrekun Wardana, Iya, itu nggak jelas lah, itu udah intelijen saja udah. Nggak datang lagi ke persidangan ya. Iya, itu anggaplah 3 nih. Ini kan calon boneka gitu kan. Boneka istana, istana boneka. Istana boneka lagi. Iya, jadi misalnya RK. Iya. Kemudian ada Anies dengan partai-partai kecil lah ya, kayak Gus Dur di tahun 99 lah ya. Jadi poros tengah. Kemudian ada PDI Perjuangan. Dan ini jadi lebih menarik, jadi lagi banyak pilihan kan. Nah, gua rasa kalau 3 ini jadi, kemungkinan besar akan menjadi 2 putaran antara RK dengan head to head sama si ini Anies. Dan kemudian ini lagi-lagi posisi PDI ya kan, PDI Perjuangan akan jadi keempat ketiga. Dia nanti ke sini dong, ke Iya, kenapa nggak dari awal aja? Kenapa nggak lawan sekaliannya kalau memang diancam kan gitu? Jadi gue ngelihat ya, PDI Perjuangan itu bukan partai oposisi. Tapi apa? Ya udah, dia tetap akan tunduk sama pemerintahan yang baru, atau mungkin ada kesempatan untuk masuk akan masuk, karena dari sini pun bisa kelihatan kan, PDI Perjuangan nggak berani nih tersandra atau apa gitu istilahnya. Kalau dia berani dan pede ya lawan aja. Itu akan menjadi simbol bahwa ya gue oposisi. Berarti bukan cuma partai tapi juga tokoh-tokoh yang dimajukan itu diametral dengan yang diajukan oleh kekuasaan. Iya. Tapi secara prinsip enggak juga kok. Akhirnya dia berkompromi atau apapun itu sama, dan yang dituju adalah Pramono Anung. Itu adalah sekretaris kabinetnya Pak Jokowi. Agak plot twist itu. Iya, dan Jokowi katanya tertawa terbahak-bahak gitu. Jangan-jangan itu ngetawain nggak akan menang. Iya, bisa jadi gue curiganya itu lagi. Jangan bangga juga, jangan bangga dengan Jokowi ketawa aja. Tahu dia bilang kan, nah namanya juga Mulyono. Tapi ini menarik sih. Kalau ngeliatin dari semua partai ini, kayaknya nggak ada satupun yang berani buat menentang ini ya, si penguasa. Hampir nggak ada. Semuanya kompromi, jadi ya hampir ya nggak ada partai oposisi, apalagi PDI Perjuangan nggak ada. Gue rasa nggak ada para. Jadi kita ngebahasnya Jawa mulu ya. Iya, tapi emang Raja Jawa ini emang Jawa adalah kunci. Aduh, di daerah lain ada nggak, Pi, di setan lo yang berubah dukungan, atau di Sumatera? Terakhir sih gue ngeliat ini beritanya soal yang di Surakarta itu, Gus Bre. Tetap di Jawa ya. Iya. Surakarta, Gus Bre ini temannya Kaisang sama Gibran ya. Iya, terus tadinya mau dicalonin sama Kim Plus untuk jadi ini wali kota Solo atau Surakarta gitu kan. Kemudian dia mundur diganti sama Respati. Iya. Nah itu ya paling gue baru lihatnya sejauh ini itu sih, Fir. Iya, ini kan banyak juga bisa dilihat bahwa itu satu, tidak ada yang tadi ya, kayak tidak ada partai yang benar-benar oposisi sama pemerintah. Yang kedua, Kim Plus juga ternyata tidak solid dan nggak bisa. Ini sebenarnya ketidaksolidan Kim Plus ini menurut lu ada nggak sih semacam pertentangan antara kepentingannya Prabowo dan Jokowi? Iya, gue lihat itu, gue pernah nulis itu, cuma nggak diterbitin. Yaudah, inilah. Iya, di sama Kompas.com ditolak. Oh iya? Iya, portal ditolak. Jadi gue ngelihatnya juga kalau kita berkaca dengan liputan-liputan yang terakhir ya di media kan, katanya setelah putusan 60 dan kemudian ada manuver dari DPR mau untuk revisi untuk tetap meloloskan misalnya si Kaisang itu ya, gue lupa namanya, tapi gue taunya istrinya katanya bau badan,
Itu ketek oligarki maksudnya. Terus Ya itu Prabowo kan ketemu Jokowi untuk bilang udahlah, nggak usah ada apa diminta saran, Manuver kayak kemudian gitu. nggak usah lagi, udah terima aja putusan MK dan segala macam. Jadi gua rasa Prabowo juga udah lost interest dengan wacana Kim Plus dan semacam yang itu hanya mengakomodasi Jokowi aja, dan ketika mengakomodasi Jokowi otomatis Prabowo kan ke bawah-bawah, padahal dia aja belum memimpin. Pemimpin. Iya. Tapi poster dan alat peraga yang demonstran di beberapa daerah udah menyebut apa, udah pasti bawa Prabowo sama Jokowi. Mulyono. Iya. Itu BTW pertemuannya itu nggak terbuka ya? Ya, dan kemudian kalau lu apa ya, lihat gitu pidato-pidatonya Prabowo di PAN ya kalau nggak salah, kan dia bilang ada haus kekuasaan. Kalau orang haus kekuasaan akan rusak apa segala macam. Ini sebenarnya dia mau menyinggung siapa? Tapi Pak Jokowi juga pas di apa namanya kemarin Nasdem itu dia juga bilang apa sih yang datang sama-sama. Iya, ini kan artinya udah nggak ada apa, udah nggak ada interest untuk bersama-sama terus sama Jokowi lah. Itu juga tetap udah nggak baik. Kalau partai kok terkunci sama satu orang gitu ya, meskipun dia presiden, tapi kemudian ya dia udah mau berakhir, mau ngapain? Iya sih. Tapi ini Jokowi segitu powerfulnya, apa memang dia tuh sepowerful itu, atau memang sebenarnya si partai-partai ini tuh memang takut atas apa yang sudah dilakukan oleh mereka sebelumnya gitu, takut ke spill. Itu gabungan sih. Gabungan keduanya. Aduh. Iya, jadi ribet banget gitu. sih ini, Mir. Emang Bali gimana? Bali tetap ini apa, PDI Perjuangan kan iya, besar. Bali sih masih Koster, Iwan Koster. Iya, Oke. Tapi ada lagi yang apa, yang daerah-daerah lain nggak ada, atau bahkan katanya ada bilang Ariza Patria belakangan ya, gue liat di Twitter itu akan gantiin Suswono jadi wakilnya RK. Emang iya? Ada yang kayak gitu. Gua itu baru spekulasi sih kayaknya, tapi itu kan jadi lebih menarik gitu kan, bahwa Gerindra sebagai partai penguasa, ruling party, jadi kontestasi apa pilkada Jakarta yang besar kayak gini udah pasti spotlight, harus juga mengusung calonnya dong. Iya atau orangnya lah paling enggak kan, yang menjadi entah itu apa cagup atau cawagup, nggak cuma jadi penonton pemandu sorak aja, harusnya juga Gerindra punya bargaining yang lebih gitu. Oke. Nih, last question. Udah 30 menit belum sih? Tapi ini last question deh. Fir, dari semua dinamika yang tadi kita paparin tadi tuh, lu merasa nggak sih apakah non Kim Plus itu punya harapan untuk memenangkan ini kompetisi? Harapan pasti ada gitu kan. Kayak tadi kalau tokohnya memang punya apa, modal sosial dan modal kapital yang besar untuk men-challenge gitu ya, kayak misalnya tadi ada Anies, ada Airin, atau di PKB di mana Jawa Timur ada Mbak Lulu. Karena dia punya modal apa, Nahdlatul Ulama kan, Nahdliyin itu juga jadi apa, bisa menjadi harapan gitu ya untuk men-challenge ke apa, partai penguasa atau Kim Plus ini nih. Tapi juga kita harus lihat bahwa narasi yang berkembang di lingkungan kita mungkin seperti itu, tapi kemudian di ranah lain, misalnya kalau di sosial media, di TikTok itu akan berubah tuh. Nggak akan nyampe nih isu-isu yang kayak gini nih. Iya. Atau yang di bawah yang tadi lu bilang bahwa ada bansos apa segala macam, itu akan bisa berubah. Tapi paling enggak, kalau harapan untuk mengalahkan koalisi besar itu pasti selalu ada. Gitu. Gue jadi inget omongannya Mas Ari tuh. Mas Ari waktu itu bilang gini, apa pertarungan di pilkada tuh paling nggak ada 4 klaster. Klaster pertama itu yang berkaitan dengan keluarga Jokowi, terus yang kedua itu berkaitan dengan apa, temannya Jokowi, apa ya, mantan ajudan dan segala macam. Terus yang ketiga itu yang ikut-ikutan aja nih mau kemana. Terus yang terakhir tuh apa sih, free competition gitu, jadi kayak fair and free gitu, jadi bergantung dinamika. Cuma kalau misalnya ngeliat yang klaster 1 sama 2, nih gue deg-degan itu sih yang soal politisasi bansos itu. Kayaknya akan lebih mudah untuk yang ketiga juga akan lebih mudah untuk dikelola atau
dicawe-cawe dengan mudah. Bisa gitu. aja, tapi kemudian di pemerintahan selanjutnya Prabowo juga harus mikir kalau mengeluarkan bansos ya otomatis anggaran negara akan defisit karena banyak banyak anggaran yang dipotong dia apa segala macam karena akan defisit. Kalau dia melakukan dengan cara-cara itu, oke, misal dapat kekuasaan istilahnya short menang ya, jangka pendek gitu ya, tapi kemudian jangka panjang itu kan membebani pemerintahan dia juga kan, karena orang yang udah masuk di kekuasaan nggak mungkin akan cuma mikir 1 periode, dia juga akan berpikir untuk 2 periode. Itu kalau dia negarawan sih. Dia kalau Mulyono dia kayaknya the real politisi and businessman. Apa sih, membisniskan politik ya? Iya, peternak politik lah. Peternak politik. Anjir, itu apaan? Iya. Peternak politik. Berternak aja udah, beranak-pinak. Kalau jadi Pak Prabowo tuh bakal pusing sih. Belum itu ya, utang yang sekarang. Terus IKN, terus program jadi lebih baik gratis. Ya Prabowo menurut gua pemerintahan selanjutnya di pilkada ini ya udah pastikan aja pemilu ini berjalan fair, adil, terbuka, jujur lu berjurdil ya, gitu itu aja lah ya, meskipun kayaknya nggak ada yang jujur banget gitu, tapi paling enggak setidaknya lebih baik daripada pemilu 2024 yang kalau kata Muhaimin brutal. Iya, brutal. Bukan kata gue ya. Mas Ari juga bilang gitu BTW. Iya, paling brutal. Iya. Terus Oke, closing kita, Fir. Udah ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kita minggu depan atau udah mungkin ada jadwal atau kampanye, jadi kita harus lihat itu. Adakah yang bawa-bawa agama, adakah yang bawa-bawa keluarga saya. Iya, keluarga saya. Iya lagi. Ya udah deh, Fir, polarisasinya tetap ini ya. Iya, memang harus ada polarisasi dong kalau pemilihan. Iya sih, betul. Ya udah deh, kalau gitu kita pamit dulu ya, guys. Oke. Sampai jumpa. Salam Indonesia.